Baik, selanjutnya pendahuluan. Metode organoleptik adalah pendekatan yang melibatkan pengamatan menggunakan panca indera manusia, termaksud perasa, bau, dan peraba, untuk mengevaluasi kualitas dan kemurnian bahan baku herbal, terutama dalam tanaman. Metode organoleptik umumnya digunakan untuk mengevaluasi bagian tanaman seperti daun atau folia, kulit batang atau korteks, dan kayu atau lignum. Panca indera manusia sangat berguna dalam pengamatan ini karena dapat mendeteksi perbedaan halus dalam karakteristik fisik dan sensori simplisia. Baik, selanjutnya kita masuk di jenis uji. Yang pertama ada organoleptik deskripsi atau deskriptif test. Uji organoleptik deskripsi dirancang untuk menguji sifat sensori. Kemudian ada uji hedonik atau hedonic test. Uji hedonik merupakan suatu uji kesukaan yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesukaan panelis terhadap produk yang diujikan dengan menggunakan lembar penilaian. Prinsip uji hedonik yaitu panelis diminta untuk memberikan penilaian sesuai dengan tanggapan pribadinya. Kemudian yang ketiga ada uji skor atau scoring test. Uji skor merupakan uji untuk menentukan tingkat mutu berdasarkan skala angka pada suatu lembar penilaian. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan ditentukan nilai mutunya dengan mencari hasil rata pada setiap panelis dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kita masuk di bagian prosedur uji. Yang pertama dilakukan yaitu persiapan untuk melaksanakan uji organoleptik, meliputi prosedur dan metode pengujian telah ditentukan, kriteria pengujian telah ditetapkan, form isian telah disiapkan, instruksi telah dimengerti untuk menjamin pengujian dilakukan sesuai dengan spesifikasi bahan. Sampel yang akan diuji telah diketahui. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan uji organoleptik. Prosedur pengujian dilaksanakan sesuai dengan instruksi, sampel dianalisa sesuai dengan rencana, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada mencatat dan melaporkan hasil atau hasil respon dilaporkan pada form isian yang tersedia dengan tepat. Nah, yang pertama dilihat adalah warna dari simplisia itu. Nah, di mana simplisia di sini akan dinilai berdasarkan warna yang tampak dari simplisia tersebut. Nah, di sini akan dilihat apakah warnanya ini memiliki kesamaan karakteristik dengan bahan atau tanaman yang dijadikan sebagai sumber dari simplisia itu. Misalnya saja simplisia daun. Nah, simplisia daun ini biasanya berwarna hijau atau kecoklatan. Atau mungkin simplisia akar. Nah, simplisia akar atau batang biasanya itu memiliki warna coklat gelap, seperti itu. Selanjutnya yang kedua aroma. Nah, di mana simplisia di sini diuji untuk melihat apakah memiliki bau atau aroma yang khas dari tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai simplisia. Contohnya saja simplisia daun mint. Biasanya memiliki aroma segar yang khas dari daun mint itu sendiri. Yang ketiga ada rasa. Nah, di mana jika simplisia dalam bentuk bahan yang bisa dicicipi langsung, maka pengujian dapat dilakukan langsung menggunakan lidah. Contohnya pada simplisia tanaman sambiloto, di mana biasanya tanaman sambiloto ini memiliki rasa yang pahit. Sedangkan ada juga tanaman yang memiliki rasa manis, seperti bagian dari akar tumbuhan licorice, seperti itu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga tekstur dari simplisia. Nah, tekstur ini penting untuk dinilai, di mana untuk melihat kelembutan atau kekerasan dari simplisia itu sendiri. Misalnya nih contohnya, simplisia daun, dia memiliki tekstur yang mudah rapuh, atau simplisia batang yang memiliki tekstur yang cukup keras. Nah, ini penting dilakukan untuk melihat indikasi apakah simplisia tersebut itu bagus, memiliki kualitas yang bagus, serta memiliki kualitas kesegaran yang baik. Nah, yang terakhir adalah untuk melihat bentuk dari simplisia itu sendiri, di mana di sini untuk melihat apakah simplisia itu dalam kondisi utuh atau sudah hancur, serta untuk melihat apakah simplisia itu dalam bentuk dan ukuran yang sesuai dengan karakteristiknya. Nah, misalnya saja nih, simplisia daun kering yang utuh biasanya lebih dihargai dibandingkan dengan simplisia daun yang sudah remuk, seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami paparkan mengenai uji organoleptik.
Kami memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kami dalam pemaparan materi. Akhir kata, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.